Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Jaidi Fazal Rukman, biasa dipanggil Fazi. Saya dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Asing, program studi Sastra Prancis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan memperkenalkan lebih jauh terkait profil program studi Sastra Prancis itu sendiri. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Oke. Jadi sastra Perancis itu sendiri nggak hanya belajar bahasa Perancis, tapi kita juga belajar kesusastraan, ilmu-ilmu bahasa, kemudian juga ada kebudayaan, ada sejarah, ada fashion yang ada di Perancis, dan juga ada kuliner Perancis serta perekonomian dan politik Perancis. Nah, untuk membahas lebih lanjut, mungkin kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu kesusastraan. Di kesusastraan kita biasanya belajar mengenai puisi-puisi yang ada di Perancis, kemudian novel-novel Perancis, karya-karya sastra, pokoknya yang berkaitan dengan karya sastra. Dan biasanya di sastra Perancis kita menganalisis sebuah karya sastra itu sendiri. Dan yang kedua ada yang namanya linguistik. Nah, linguistik itu seperti ilmu yang mengkaji suatu bahasa dari tatanan bahasanya. Semisal bagaimana cara bahasa itu diucapkan, bagaimana kata itu bisa terbentuk, mengapa bahasa itu atau mengapa kata itu bisa menjadi seperti itu. Jadi bisa dilirik dari etimologinya, dan itu bisa dipelajari melalui linguistik. Kemudian semenjak 2019, Sastra Prancis Universitas Negeri Semarang memberlakukan mahasiswanya untuk tidak memilih peminatan seperti angkatan sebelumnya, yaitu ada literatur dan linguistik di semester 5-nya, melainkan mahasiswa di angkatan 2019 ke atas harus mempelajari semua bidang. Jadi mahasiswa 2019 harus mempelajari literatur, linguistik, dan juga kebudayaan. Nah, untuk angkatan 2019 ke atas, materi yang digunakan oleh Sastra Prancis UNES itu ada materi dari buku Tongdongs seperti ini. Nah, kalau sebelumnya di 2018 ke bawah itu mereka menggunakan buku yang namanya version original. Nah, untuk 2019 sampai ke atas nantinya kita akan memakai buku panduan pembelajaran bahasa Prancis yang namanya Tongdongs tadi. Kayak gitu, dan buku ini didatangkan langsung dari Prancis, biasanya dipesan sebelum atau sekitar 3 bulan sebelum UAS masuk semester baru, seperti itu. Selanjutnya ada kebudayaan yang ada di Prancis. Sastra Prancis UNES juga mempelajari budaya-budaya yang ada di Prancis itu sendiri. Semisal budaya yang sangat kita ketahui yang eksis hingga saat ini itu adalah budaya namanya labis, yang mana ketika kita bertemu dengan teman sejawat kita melakukan salam pipi dengan pipi mereka gitu, jadi kayak cepika-cepiki. Kalau di Indonesia mungkin bisa berjabat tangan, nah kalau di sana lebih menggunakan ekspresi atau tindakan yang menempelkan pipi satu sama lain kayak gitu. Nah, itu merupakan kebudayaan Perancis yang sangat eksis hingga saat ini. Baik, selanjutnya kita akan bahas sejarah. Jadi sastra Perancis juga mempelajari sejarah dari negara Perancis sendiri, karena merupakan suatu yang kurang kurang mantap ketika kita mempelajari suatu bahasa tapi kita tidak mengetahui sejarah. Kenapa sih kita harus mempelajari bahasa itu dan melihat kembali gimana perjuangan dari negara itu sendiri hingga berdiri sampai saat ini kayak gitu. Jadi di sejarah itu kita membahas dan menilik kembali pada masa kerajaan di Prancis, kemudian hingga berevolusi menjadi kepemerintahan dan seperti apa, dan ada hukum apa dulunya. Jadi banyak banget yang kita serap dari sastra Prancis itu sendiri.
Selanjutnya, di sastra Prancis kita juga membahas terkait kuliner Prancis. Jadi di sastra Prancis ada yang namanya mata kuliah itu Etudes Interculturelles, yang mana di sana ada pembahasan tentang gastronomi Prancis. Dan biasanya gastronomi Prancis nantinya akan dibandingkan dengan gastronomi yang ada di Indonesia. Kira-kira makanan apa saja yang ada di Prancis tetapi mirip yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, biasanya objektifnya dari mata kuliah Etudes Interculturelles di akhir semester akan melakukan kegiatan masak-memasak dengan bahan-bahan seadanya yang ada di Indonesia, kemudian dimiripkan atau diserupakan dengan makanan yang ada di Prancis, seperti itu. Selanjutnya ada perekonomian Prancis. Kita juga mempelajari perekonomian Prancis nih teman-teman. Jadi di mata kuliah Etudes Interculturelles juga kita membahas tentang perekonomian di sana dan mata uang di sana. Yang seperti kita tahu bahwa Prancis mata uangnya ada euro, dan di mata kuliah Etudes Interculturelles kita juga belajar pecahan-pecahan euro dan gimana sih kita mengoperasikan atau membayarkan sebuah euro atau sen kita ketika bertransaksi di sana kayak gitu. Dan ketika menggunakan bus atau kereta, kita juga bisa mengetahui harganya berapa dan kita mengeluarkan berapa euro untuk membayarnya, dan memahami lebih jauh penjumlahan dan pengurangan dari tiap-tiap jumlah yang tersedia atau seperti biaya totalnya gitu. Dan yang terakhir ada yang namanya politik Prancis. Nah, jadi di sastra Prancis kita juga mempelajari politik Prancis nih teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu kalau di Indonesia kan banyak banget partai ya. Nah, kalau di Prancis itu cuma ada dua, jadi ada sayap kanan dan sayap kiri. Nah, seperti yang kita tahu Presiden Prancis pada saat ini yaitu Emmanuel Macron. Nah, beliau ini berasal dari sayap kiri. Dan kita juga harus memahami dan mengetahui lebih jauh gitu teman-teman terkait bagaimana berjalannya politik Prancis itu sendiri, dan nantinya melihat kembali yang ada di Indonesia, gimana sih politik Indonesia berjalan, dan kemudian gimana sih politik di Prancis berjalan dan di-compare setelah itu. Nah, tujuannya dari comparison itu untuk lebih aware terhadap politik yang negaranya kita pelajari bahasanya kayak gitu teman-teman. Jadi kita sudah membahas apa saja yang di sastra Prancis pelajari. Jadi yang pertama ada literatur atau kesusastraan, yang kedua ada linguistik, yang ketiga ada kebudayaan, yang keempat ada sejarah, yang kelima ada fashion, yang keenam itu ada kuliner, yang ketujuh ada perekonomian, dan yang kedelapan ada perpolitikan Prancis. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya berminat untuk memasuki program studi sastra Prancis, jangan khawatir teman-teman, karena saya pribadi sebelumnya tidak mempunyai basic bahasa Prancis itu sendiri, dan banyak juga teman-teman di sastra Prancis yang memang dari SMA-nya belum pernah belajar bahasa Prancis. Ketika masuk ke sastra Prancis, teman-teman saya ini dibimbing oleh para dosen dari kelas atau dari nouveau yang paling dasar. Jadi di sastra Prancis itu ada mata kuliah sebelum dasar, sebelum menengah, sebelum lanjut, dan lanjut. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, karena memang benar-benar dibimbing dari nol banget kayak gitu. So jangan khawatir dan semangat terus kalau mau masuk sastra Prancis kayak gitu. Jadi kita telah sampai di penghujung video. Je vous remercie et j'espère qu'après avoir regardé ma vidéo, vous avez connu la littérature française de Lounès. Sampai jumpa teman-teman.